teman-teman Obe TV. Kembali lagi di program Kampus Plus 62, kali ini bersama aku Nida dari Departemen Humas UAKI UB. For your information, UAKI UB merupakan salah satu UKM yang ada di Universitas Brawijaya, yaitu singkatan dari Unit Aktivitas Kerohanian Islam, di mana program kerjanya itu seputar dari keagamaan Islam. Langsung saja kembali ke Kampus Plus 62, kita akan membawakan 8 berita yang menarik dari kampus yang ada di Malang, Makassar, Semarang, dan juga Bandung. Yuk, saksikan bersama. Pembangunan Ibu Kota Nusantara merupakan wujud dari pemerataan pembangunan di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh Dr. Tri Mulyani dari tim ahli transisi otorita IKN pada diskusi yang berlangsung di kampus FISIP UB. Tri Mulyani mengatakan bahwa posisi Ibu Kota Nusantara yang berada di tengah membuat pembangunan akan semakin merata dari barat hingga ke timur Indonesia. Kalimantan dipilih dengan pertimbangan yang matang, sehingga pihaknya mengajak masyarakat untuk mengawal bersama pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan lebih objektif dan menghindari berita hoaks mengenai Ibu Kota Nusantara. Jadi IKN ini merupakan satu kota percontohan ya. Ini adalah cita-cita besar bangsa Indonesia untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara yang mewakili atau merepresentasikan menjadi simbol nasionalisme dan juga bisa membuat pembangunan di kawasan timur Indonesia bisa lebih merata dan juga untuk Indonesia bagian tengah. Jadi mari kita semua menyambut kegiatan ini dengan sangat optimis begitu ya. Jangan kemudian mudah terhasut oleh pemberitaan-pemberitaan yang mungkin belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Silahkan pantau terus, kita bersamai pembangunan IKN, ikutlah terlibat di dalam pembangunan IKN dan ikutlah terlibat di dalam prosesnya, berikan masukan, saran, kritik-kritik yang sifatnya konstruktif, sifatnya membangun, karena kami semua di Ibu Kota Nusantara ini juga membutuhkan kontribusi dari masyarakat luas seperti itu. Jadi mari kita bersama-sama gitu ya, memberikan kontribusi sebisa kita, apapun yang kita bisa, kita kontribusikan untuk pembangunan IKN yang untuk menjadi kota dunia untuk semua. Tri berharap agar akademisi mahasiswa dapat ikut memberikan masukan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara, sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan lebih baik sesuai dengan perencanaan yang ada. Rektor Universitas Brawijaya Profesor Widodo hadir dalam ini Expo Laboratorium Riset Terpadu di Gedung Tekno Entrepreneurship Universitas Brawijaya. Dalam kesempatan tersebut, Rektor mendapat penjelasan dari Ketua Laboratorium Riset Terpadu Dr. Yuni Kilawati. Menurut Yuni, sarana yang ada di laboratorium ini lengkap untuk melayani kebutuhan riset internal dan industri. Pihaknya sudah sangat siap untuk memenuhi kebutuhan industri yang membutuhkan layanan dari laboratorium riset terpadu. Jadi di gedung Laboratorium Technopreneurship itu sebenarnya yang memanfaatkan itu adalah Laboratorium Riset Terpadu (LRT), kemudian Laboratorium Layanan Terpadu dan Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains Teknopark (DIKST). Untuk laboratorium riset terpadu itu berisi tentang fasilitas-fasilitas riset yang bisa digunakan oleh student atau mahasiswa internal Universitas Brawijaya dan peneliti, yang baik itu dosen ataupun tendik dari internal Universitas Brawijaya. Kalau misalnya pengguna itu dari eksternal bisa menggunakan, namun harus berkolaborasi dengan peneliti dari internal Universitas Brawijaya. Sedangkan laboratorium layanan terpadu itu murni untuk melayani, baik itu masyarakat maupun industri. Baik itu pelayanan pengujian yang sudah masuk ruang lingkup ISO 17025 dan juga layanan kalibrasi juga masuk ruang lingkup ISO 17025. Yuni berharap keberadaan laboratorium riset terpadu ini akan semakin mendukung daya saing Universitas Brawijaya dan juga mampu menjawab kebutuhan industri dengan lebih maksimal. Para mahasiswa Universitas Brawijaya antusias untuk memilih calon presiden mahasiswa dan Dewan Perwakilan Mahasiswa tingkat universitas hingga fakultas. Salah satunya terlihat di tempat pemungutan suara yang berada di Fakultas Hukum.
Salah satu mahasiswa bernama Rola mengaku baru tahun ini mengikuti Pemira Raya. Dirinya mengaku senang dapat berpartisipasi dalam Pemira dan memiliki harapan agar sosok yang terpilih mampu membawa kemajuan bagi kegiatan organisasi mahasiswa di Universitas Brawijaya. Kebetulan aku baru pertama kali ikut pemilihan ini, jadi menurut aku sistemnya udah bagus sih, terus nggak terlalu banyak antri juga. Terus karena pakai online jadinya lebih terprogram gitu ya. Oke, baik. Lalu bagaimana sih Kakak ini, Pak? Cara Kakak tahu dari informasi dari calon-calon kandidat Pak? Kebetulan sebenarnya aku nggak ikut pas orasi kemarin, tapi tadi diajakin teman aja buat ikut milih, jadi ikut milih gitu. Ini mantepinnya lewat foto-fotonya aja? Iya, kebetulan seperti itu. Baik. Lalu apa sih harapannya terhadap kandidat yang terpilih nih Kak? Harapannya semoga yang terpilih nanti bisa melaksanakan apa yang udah dijanjikan kemarin, terus kemudian juga kegiatan kita di FHUB semakin maju dan semakin berprestasi juga kita-kitanya. Dalam Pemira ini, tempat pemungutan suara tersedia di setiap fakultas termasuk di kampus Universitas Brawijaya yang berada di Kediri dan Dieng. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran hadirkan pagelaran seni bertajuk Rineka Padjadjaran, Kamis 14 November, di Balai Santika Kampus Jatinangor. Sumedang pagelaran seni perdana ini mengangkat judul Ringkang Pasundan Urang Sunda Jeung Alamna, di mana menampilkan berbagai pertunjukan seni, seperti seni tari, tarik suara, permainan tradisional Sunda, hingga sisingaan. Selain mahasiswa sebagai pengisi acara, Rineka Padjadjaran juga melibatkan siswa-siswi sekolah dasar. Kegiatan yang terbuka secara umum ini rencananya akan rutin digelar setiap bulannya oleh Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran. Usai membuka kegiatan secara resmi, Dekan FIB Unpad, Profesor Akwarini Priyatna, menyebut, kegiatan pertunjukan seni ini sebagai langkah kembali menghidupkan seni di lingkungan universitas. Nantinya, mata kuliah tertentu akan menghasilkan pertunjukan yang membuat hidup Balai Santika. Ini adalah kick-off dari rangkaian pertunjukan seni, pertunjukan di Unpad yang diintegrasikan sebagai juga bagian dari kegiatan akademik. Ini juga arahan dari Pak Rektor untuk mengedepankan lagi budaya lokal, terutama budaya Sunda, dan kemudian menghidupkan lagi kebudayaan Sunda, menghidupkan kehidupan budaya di Universitas Tinggal. Jadi rencananya ini akan ada bagian pertama, kita akan terus-menerus ada pertunjukan rutin yang juga dikaitkan dengan kegiatan perkuliahan. Jadi mata kuliah tertentu itu ujian akhirnya dalam bentuk pertunjukan. Dan kita akan menghidupkan Balai Santika dan Unpad dengan pertunjukan kesenian. Pertunjukan seni yang diinisiasi oleh FIB Unpad selaras dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, di mana terdapat aspek perlindungan pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Dari Jatinangor, Sumedang, Tim Liputan di Via Unpad TV untuk UBI TV. Laporan Planet Living 2022 menyebut adanya penurunan populasi spesies ikan sebesar 83% di seluruh dunia yang diakibatkan oleh hilangnya habitat dan gangguan rute migrasi ikan. Keragaman ikan air tawar maupun laut telah menurun karena pesatnya industrialisasi, pembangunan bendungan dan tepi muara, serta masuknya spesies eksotis. Selain itu, eksploitasi berlebihan, adanya limbah industri dan domestik, penggunaan lahan, serta perubahan iklim juga mempengaruhi pasokan air, sehingga mengurangi keanekaragaman ikan. Perlu sebuah solusi atau teknologi cryopreservasi, yaitu salah satunya adalah bagaimana kita menyimpan materi genetik dalam hal ini sperma, agar ikan-ikan yang hampir punah itu kita selamatkan gitu, Bu. Melihat adanya kondisi tersebut, salah satu peneliti Universitas Padjadjaran, Irfan Zidni PhD mendiseminasikan hasil risetnya terkait penerapan teknologi kriopreservasi sperma, yang dapat menjadi solusi dalam melestarikan spesies ikan air tawar asli yang terancam punah. Melalui kriopreservasi sperma ini bisa digunakan sebagai inseminasi buatan, sehingga
lebih cepat proses pembuahan terhadap sel telurnya sehingga produksi ikan atau jenis lainnya bisa lebih tinggi dan bisa memenuhi kebutuhan di masyarakat. Diseminasi hasil riset ini dapat Anda saksikan dalam program Hard Talk. Dari Jatinangor, Sumedang, tim liputan Divia TV melaporkan untuk UB TV. Unhas TV menyelenggarakan kegiatan Digital Bootcamp yang diikuti oleh ratusan peserta. Kegiatan ini mengangkat tema How to be a Good Content Creator. Digital Bootcamp ini menghadirkan seorang content creator yang juga CEO dari Skena Creative Digital Agency, Iksan Bangsawan, serta penulis sekaligus Direktur Utama Unhas TV, Yusran Darmawan. Di depan pelajar, mahasiswa, dan pelaku UMKM ini, keduanya membagikan tips dan trik menjadi seorang content creator. Menurut Iksan Bangsawan, 3 kunci utama untuk menjadi seorang content creator ialah menentukan tujuan, membuat konten, memilih format konten yang akan digunakan, serta mulai dan konsistensi. Lulusan Teknik Sipil Unhas yang telah terjun industri kreatif sejak 2014 ini menegaskan dirinya berani memulai dan konsisten dalam membuat konten menjadi hal yang paling penting. Ia menambahkan, jika telah memulai dan konsisten, maka tidak bisa berhenti ketika kita telah berhasil mencapai satu tujuan. Harus ada tujuan baru yang akan dikejar. Paling penting adalah mulai dan konsistensi. Mulai sekarang, besok mulai lagi, minggu depan mulai lagi. Jangan pernah putus sampai kamu capai titik goalsmu yang pertama. Kenapa yang pertama? Karena setelah goals pertama kamu udah selesaikan, bikin goals yang baru lagi. Sedangkan Yusran Darmawan dalam memaparkan materinya, ia menyebut hal lain yang juga perlu untuk diperhatikan, yakni menentukan audiens yang disasar, mengikuti topik yang lagi tren, serta menjadi autentik atau memiliki ciri khas sendiri. Materi yang dibawakan pun mengundang antusiasme besar dari para peserta, terlihat dari sejumlah peserta yang aktif berinteraksi dengan pemateri saat sesi tanya-jawab berlangsung. Sementara itu, Officer Youth Community and Lifestyle, GTAIM, Region Sulawesi Telkomsel, Sri Aslinda Septiani, menyebut latar belakang Digital Bootcamp ini diselenggarakan ialah melihat animo pemuda saat ini yang lebih banyak membagikan aktivitasnya melalui media sosial. Sri Aslinda mengungkapkan saat ini Telkomsel fokus ke segmen anak muda, dan acara ini berupaya untuk mengarahkan anak muda agar dapat menghasilkan konten-konten yang berdampak positif. Digital Bootcamp ini bekerjasama Telkomsel antara Unhas TV sebenarnya melihat animo dari sekarang anak-anak muda lebih suka membuat konten, apalagi sosial media untuk mengisi kegiatan mereka sehari-hari gitu. Jadi apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan pasti akan diabadikan melalui konten. Nah, melihat dari situ kami sebagai salah satu provider yang memang lagi fokus ke segmen youth, anak muda, melihat potensi ini untuk melakukan kegiatan seperti ini untuk kayak mengarahkan mereka biar kontennya itu lebih bermanfaat gitu, ada manfaat yang mereka hasilkan dari apa yang mereka buat, seperti itu sih. Sri Aslinda menambahkan, Digital Bootcamp ini merupakan kegiatan pertama Telkomsel yang melibatkan mahasiswa. Ia pun berharap kegiatan ini bisa menjadi awal yang baik dan akan terus berlanjut dengan mengangkat tema-tema menarik lainnya yang berkaitan dengan kehidupan mahasiswa. Dari Makassar, tim liputan Unhas TV melaporkan untuk UB TV. Forum Komunikasi Komite Audit FKKA Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum mengadakan pertemuan nasional di Universitas Hasanuddin 14 hingga 16 November 2024. Pertemuan ini dihadiri oleh 77 orang dari 21 perguruan tinggi negeri berbadan hukum seperti Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, IPB, UGM, ITS, Unpad, Undip, Unair, UB, USU, Unhas, Universitas 11 Maret, dan lainnya. Pertemuan ini mengangkat tema peran strategis Komite Audit dalam mendorong tata kelola universitas yang baik di era agilitas, tantangan dan solusi. Pertemuan ini juga sebagai ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman. Ini sebetulnya pertemuan setahun 2 kali gitu ya, memang diadakan oleh Forum Komunikasi Komite Audit PTNBH yang pada dasarnya adalah sebetulnya untuk
silaturahmi, ya, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan untuk meningkatkan kualitas dari peran komite audit. Ya, jadi ini sangat penting bagi kami karena kami adalah bagian yang tidak terpisahkan dari organ universitas. Jadi tujuannya sama, bahwa bagaimana perguruan tinggi kita itu menjadi perguruan tinggi yang hebat, kualitasnya bagus, ya, tidak hanya di level nasional tapi juga internasional. Jadi komite audit ini sebetulnya adalah salah satu alat untuk bisa mengantarkan universitas kita itu pada level nasional dan internasional. Profesor Iwan Triyuwono juga mengajak kepada semua komite audit untuk menggunakan artificial intelligence dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Di mana menurut Prof. Iwan Triyuwono, tujuannya untuk menuju tata kelola universitas yang lebih maju. Dari Makassar, Tim Liputan Unhas TV melaporkan untuk Newspoint UB TV. Keberadaan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan yang masih dalam tahap pembangunan masih menuai berbagai sorotan dalam masyarakat. Ditemui pada diskusi masa depan IKN di kampus FISIP Universitas Brawijaya, mantan Menteri Bappenas Andrianov Caniago mengatakan bahwa dasar dan kajian dalam pembentukan Ibu Kota Nusantara sudah lengkap. Kajian tersebut tidak dibuat secara mendadak, namun sudah memakan waktu cukup lama dengan memotret berbagai aspek yang melingkupinya. Andrianov mengajak akademisi dan mahasiswa untuk melihat Ibu Kota Nusantara secara objektif, sehingga mampu memberikan pendapat dan masukan yang sesuai dengan kondisi yang ada. Diputuskan atau kebijakan yang dibuat sudah berdasarkan kajian yang lengkap, ya, termasuk kajian sejarah lokasi, ya. Kalau pertimbangan-pertimbangan, ya, kenapa perlu membangun IKN itu juga sudah sangat lengkap, ya. Tidak hanya karena soal pemerataan, tapi juga banyak lagi pertimbangan lain, karena memang kita ingin punya kota yang membanggakan, kota yang menjadi contoh kota untuk kualitas hidup, ya. Nah, kemudian tentu ya untuk memudahkan ini juga penting, memudahkan menata kota Jakarta, ya. Kemudian mencegah, memperlambat alih fungsi lahan di Jawa yang menjadi modal ketahanan pangan kita, ya, karena lahan pertanian yang paling subur itu di Jawa. Nah, kalau penduduk di Jawa ini bertambah, kemudian juga ekonomi ditumpuk di Jawa, maka dampak jangka panjangnya juga termasuk soal ketahanan pangan. Nah, beruntung kita punya Kalimantan yang bukan lahan pertanian, nggak cocok untuk lahan pertanian, tapi cocok untuk membangun kota baru, cocok untuk membangun kawasan industri. Kawasan industri dulu tidak berkembang karena daya tarik di sana kurang. Dengan ada IKN, maka yang rencana membangun kawasan industri atau kawasan industri yang sudah dibangun, nah benar-benar bisa hidup gitu. Dan banyak sekali, ya, manfaat-manfaat dengan IKN. Nah, karena itu ke depan tentu saja ini harus dijaga, dikawal, dan diharapkan berjalan dengan baik. Kemudian penting bagi semua mahasiswa, kalangan akademisi untuk menjaga pandangan-pandangan objektif, ya, mengcounter pandangan-pandangan yang tidak berdasarkan fakta, ya. Tuduhan-tuduhan yang direkayasa karena pertimbangan-pertimbangan sempit, suka tidak suka gitu. Andrianov juga berharap agar pembangunan Ibu Kota Nusantara tersebut dapat terus berjalan dengan dikawal oleh semua elemen masyarakat, agar proses pembangunan tidak keluar dari koridor yang sudah direncanakan dan terus mendapat perbaikan melalui masukan masyarakat. Gimana teman-teman? Seru kan beritanya? Oh ya, buat teman-teman yang mau kepoin UAKI UB, bisa cek Instagram kita ataupun TikTok dan juga YouTube channel kita di UAKI UB. Oh ya teman-teman, program Kampus Plus 62 akan tayang di channel UB TV setiap hari Jumat pukul 3 sore dan juga di YouTube channel UB TV Brawijaya setiap hari Minggu pukul 1 siang. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar program Kampus Plus 62 terus bersinar selanjutnya. See you!